Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini topik bahasan kita terkait dengan spiritualitas, religiusitas, dan meaning. Oke, pada saat zamannya Hitler, Perang Dunia Kedua, kamp konsentrasi itu, mereka para tawanan Yahudi itu mengalami sebuah perlakuan yang sangat amat tidak manusiawi gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini tempat mereka beristirahat itu, bayangkan mungkin ruangan kurang lebih tingginya 4 meter gitu ya. Itu diisi 4 tempat tidur gitu ya. Yang di sebelah kanan ini, kemudian teman-teman bisa lihat betapa kurusnya badannya, tulang-tulangnya itu sampai kelihatan, pinggangnya kurus banget, pipinya kurus banget, terus tempatnya tuh sangat kumuh. Mereka pun berpenyakitan gitu ya, banyak banget yang terinfeksi penyakit karena sanitasi yang kotor atau karena mereka memang sengaja diberi penyakit gitu ya untuk uji coba. Lalu yang sebelah kiri juga teman-teman lihat para wanita sudah tua-tua juga, mereka tidurnya sangat tidak layak, itu cuman papan kayu ya, nggak ada kasurnya. Dan ini kalau teman-teman lihat yang dipakai buat bantal di sebelah kanan ini tempat ini mangkok untuk mereka makan. Nah, ada salah satu tokoh Yahudi yang merupakan juga tokoh psikologi namanya Viktor Frankl, di mana dia ternyata juga menjadi tawanannya Hitler ya. Jadi dia juga mengalami penyiksaan di kamp konsentrasi juga, namun untungnya sampai pada akhirnya dia bisa selamat. Nah, karena pengalamannya yang luar biasa itu, akhirnya dia menemukan banyak sekali hal yang kemudian dia tuliskan ya. Nah, ini salah satunya adalah finding meaning of life was essential for survival. Jadi kadang apa yang bisa membuat orang itu survive itu ketika dia masih punya meaning. Ketika dia nggak punya meaning atau nggak punya sesuatu yang berarti di hidupnya, itulah titik kegagalan seseorang. Jadi selama kalian masih tetap punya meaning of life, maka kalian masih akan tetap bisa terus survive. Nah, ini dia Bapak Viktor Frankl. Dia berbicara tentang banyak buku yang dia tuliskan itu berbicara tentang kamp kematian Nazi dan kelangsungan hidup. Ini salah satu, ada 2 kutipan yang dia cantumkan di bukunya yang menurut saya itu bagus banget. Yang pertama di buku Man's Searching for Meaning. Kami yang hidup di kamp konsentrasi itu dapat mengingat ketika orang-orang yang berjalan melalui gubuk-gubuk untuk menghibur orang-orang yang lain, mengorbankan potongan roti mereka yang terakhir. Kemudian jumlah mereka mungkin sedikit, tapi itu sudah cukup bukti bahwa segala sesuatu dapat direnggut dari manusia kecuali satu hal, yaitu kebebasan. Kebebasan untuk memilih sikapnya sendiri dalam keadaan apapun, kebebasan untuk memilih caranya sendiri. Oke, mungkin mereka berada dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan gitu ya, tapi beberapa orang ini ternyata memilih untuk, meskipun fisikku kelihatannya terkungkung gitu ya, tapi mereka, para Nazi itu nggak bisa mengungkung pemikiranku, beliefku. Sehingga aku punya belief, punya tujuan, aku akan tetap hidup, aku akan tetap jadi berkat buat orang lain. Jadi meskipun yang lain mungkin terpuruk, tapi ternyata ada beberapa orang yang tetap punya semangat untuk hidup. Dan akhirnya membuat mereka tetap hidup. Ya, bila semua orang sempurna, maka setiap individu dapat digantikan oleh siapapun. Karena ketidaksempurnaan manusia inilah, maka setiap individu itu tidak dapat disia-siakan ataupun dipertukarkan. Mereka mengatakan bahwa tiap orang itu unik, gak bisa digantikan satu sama lain, dan sangat menghargai keragaman ini. Jadi, meaning of life ini berbicara tentang siapapun kamu, apapun kamu, bagaimanapun kondisimu, kamu itu berharga. Dan itu yang membuat seseorang itu bisa tetap punya drive untuk hidup. Nah, ternyata 4 motivasi dasar orang untuk menentukan meaning in life itu ada 4 hal. 1, purpose. Jadi, yang pertama harus punya tujuan ya. Di psikologi positif, dari awal pertemuan sudah kental banget, bahkan ada tugas, kamu harus tahu goalmu.
harus tahu purpose-mu gitu ya. Kebutuhan akan arah tujuan pribadi dan akhir yang ideal. Kemudian harus punya value. Ya, apa value-mu yang kamu pegang? Menemukan pembenaran dan penegasan, right and good gitu ya. Sampai mana batasan kamu boleh bertindak, melakukan sesuatu, itu berbicara tentang value, dan itu setiap orang pasti akan berbeda. Berikutnya berbicara tentang self-efficacy gitu ya, kebutuhan untuk kontrol dan efektivitas tindakan, dan ada hal juga yang interpretatif, ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diubah, eksternal tidak bisa diubah. Contohnya tadi, mereka seorang tawanan nasi, nggak bisa diubah, nggak punya tenaga untuk lawan, tapi kita tetap bisa melakukan hal lain gitu ya. Yang diubah adalah diri kita, tindakan kita, meskipun kadang eksternal nggak bisa kita ubah. Berikutnya adalah self-worth atau perasaan berharga, harga diri, pengakuan, kekaguman, prestasi, dipandang dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, akhirnya ketika seseorang punya 4 hal ini, dapat merumuskan bahwa hidup itu bermakna loh gitu ya. Hidup itu punya tujuan yang jelas, nilai yang jelas, kemudian bisa membuat penilaian moral, kepercayaan, efektivitas diri sendiri, dan memandang diri itu positif. Nah, kemudian apa Bu kemudian hubungannya antara meaning dan religion and spirituality? Nah, ternyata teman-teman, setelah dilakukan penelitian, salah satu sumber gitu ya, dari keempat kebutuhan makna hidup yang tadi itu dapat ditemukan di religion dan spirituality, gitu ya. Kenapa? Karena religion dan spirituality itu menyediakan tujuan hidup, kode moral, kepercayaan diri, dan harga diri. Kemudian dia juga bisa menjawab ya, pertanyaan tentang kehidupan dan kematian serta kehidupan setelah kematian. Kemudian cara sekuler untuk mencapai makna, karir, keluarga, pandangan alam, atau sains, filosofi tentang mengapa kok ada kehidupan dan mengapa ada kematian gitu ya. Itu pertanyaan sepanjang hayat saya rasa yang sampai sekarang masih terus dicari gitu ya, apa jawabannya, kenapa kita itu hidup, kenapa kita dilahirkan, kenapa kita itu mati, apa yang akan terjadi setelah kematian. Oke. Sebenarnya juga spirituality ini masuk dalam 8 dimension of wellness ya. Di sini ada spiritual, dimana pengertiannya adalah ketika seseorang mencapai spiritual wellness itu dia mampu mengembangkan sense of purpose and meaning in life. Kemudian mengetahui value and belief yang dimiliki dan memiliki value dan belief yang sehat, lalu mampu memahami diri dan mau mendekatkan diri dengan alam untuk menciptakan inner peace. Dapat diraih dengan meditasi, berdoa, dan memberikan afirmasi positif untuk diri. Oke. Ketika Anda pertama kali mendengarkan kata religiusitas dan spiritualitas, mungkin selama ini ada yang bilang, oh sama aja Bu gitu ya. Spiritual sama religius itu ya udah sama Bu gitu ya. Oh ternyata teman-teman itu adalah dua pandangan yang berbeda. Nah kita akan pelajari perbedaannya. Nah sebelum 1980 religiusitas dan spiritualitas adalah konsep yang digunakan secara bergantian. Jadi mereka menganggap bahwa spiritualitas dan religiusitas itu sama, itu sebelum tahun 1980. Namun setelah tahun 1980, mereka menganggap spiritualitas itu dianggap sebagai hal yang terpisah dari religiusitas. Ini berbeda sekali gitu ya, dua hal ini. Nah, perbedaannya ada di sini. Kalau religiusitas atau agama ya bisa dikenal dengan kepercayaan agama yang kita kenal ya. Di Indonesia sudah disepakati ada 6 kepercayaan yang boleh dianut. Nah, itu merupakan kepercayaan yang resmi dalam agama atau institusi, ada kelembagaannya, ada lembaganya. Cenderung kaku karena terikat dalam aturan-aturan, ada doktrinnya, ada acuannya gitu ya. Kemudian berbasis institusi, tradisi, organisasi, dan dogma. Nah, kadang juga melihat sesuatu manusia itu dari
salah atau benar gitu ya. Hal-hal apa yang negatif, dosa itu juga dilihat. Tapi kalau spiritualitas itu berbicara tidak menyangkut salah satu agama gitu ya. Dia cuma hanya mencari satu, yaitu kebenaran. Makna hidup, koneksi individu dengan dunia dan umat manusia yang tidak dimasukkan dalam pandangan apapun. Itu benar-benar bebas. Ya udah, aku mau cari kebenaran dengan cara apa? Bebas, terserah aku. Aku mau dekat dengan pencipta dengan cara apa, bebas, terserah aku gitu ya. Yang dirasa itu benar bagi orang tersebut. Sangat dinamis dan fleksibel, kemudian berbasis pengalaman dan emosi individu, serta dia hanya melihat sesuatu yang sifatnya positif. Nah, keragaman pandangan menggunakan dasar-dasar yang berbeda bahkan di antara pemuka agama yang sama ya. Kadang sama-sama agama Kristen gitu ya, tapi beda aliran nih. Protestan, Pantekosta. Sama-sama agama Islam, tapi beda aliran. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah gitu ya. Jadi agama itu pun juga sebenarnya sangat luas dalam pengertian banyak doktrin sendiri-sendiri juga yang timbul gitu ya di dalamnya. Kemudian juga kalau spiritualitas itu berbicara juga tentang itu nggak cuma sekedar hadir atau berdoa di tempat ibadah, tapi lebih luas daripada itu. Nah, di akhir tahun 1980 yang tadi dijelaskan bahwa kenapa kok akhirnya spiritualitas dan agama itu terpisah, karena ternyata banyak oknum yang menyalahgunakan agama gitu ya, sehingga membuat agama itu mendapat nama buruk, penipuan ya, pemuka agama, penganiayaan, kekuatan dan agama, pembenaran agama untuk kepentingan pribadi. Kalau teman-teman ingat ada kejadian salah satu tokoh namanya Martin Luther King, di mana dia melakukan pembelaan karena dulu di agama Katolik itu ya, dia menjual surat pengampunan dosa, di mana sebenarnya itu bisa dilakukan secara gratis gitu ya. Si Martin Luther King akhirnya berani membuat kebijakan bahwa nggak boleh, nggak seperti itu ya. Itu karena akhirnya digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, sehingga muncul yang namanya agama, itu adalah dogma agama yang didirikan, kesannya tidak baik, dan spiritualitas secara individu itu membebaskan, kesannya baik. Nah, ini menurut pandangan tokoh ya. Teman-teman juga boleh tidak setuju dengan pendapat ini. Nah, terdapat pandangan negatif terhadap agama tradisional karena adanya superioritas terhadap orang lain. Mungkin karena ada pemimpin-pemimpin agama yang menggunakan ini ya, jabatannya untuk mengatur atau bertindak seenaknya terhadap anggotanya. Ya, yang akhirnya membuat bahwa religius yang mereka lakukan itu hanya untuk citra. Ya, kalau di ajaran agama saya di Alkitab ada yang namanya ahli Farisi. Mereka hanya pintar tentang agamanya itu sendiri, ajar-ajarannya tahu, kitab-kitabnya tahu, tapi tidak melakukan apa yang mereka pelajari. Jadi dengan orang lain tetap jahat, stratanya sangat dibedakan, seperti itu. Nah, kadang-kadang pengertian ini muncul karena dari keluarga-keluarga yang kurang religius, yang memiliki pandangan-pandangan yang salah, tidak seutuhnya benar tentang agama itu sendiri, dan orangnya modern gitu ya, baby boomer dan lebih individualistik. Oke, kita akan berbicara tentang religiosity dulu. Ada 5 hal yang menjadi dimensi di religiosity. Ada intelektual, ideologi, public practice, private practice, dan religious experience. Nah, yang pertama adalah intelektual, itu berbicara tentang pengetahuan tentang agama yang dianut. Kemudian dapat menjelaskan berbagai macam mengenai hal-hal apa yang dianut oleh agama tersebut, aturan-aturannya, cara berdoa, cara berpakaian, cara makan gitu ya. Ini pengetahuan tentang semuanya itu. Kemudian update mengenai informasi seputar religiositas. Ini yang pertama. Dimensi yang pertama yaitu intelektual atau pengetahuan. Yang berikutnya berbicara tentang ideologi gitu ya.
Gimana mempertanyakan apakah Tuhan itu ada gitu ya. Kemudian apa dampaknya atau apa yang bisa dirasakan ketika terhadap adanya Tuhan itu. Oke. Ideologi ini berbicara tentang kepercayaan gitu ya. Bahwa setiap orang itu punya kepercayaan yang maha kuasa itu ada. Ada beberapa orang-orang yang kurang percaya dengan agama gitu ya, lebih memilih bahwa ya udah aku tercipta gitu aja karena bumi, karena alam semesta, bukan karena ada Tuhan. Itu ada juga gitu ya. Tapi kalau religiosity, agama, ideologinya berbicara tentang individu itu percaya bahwa ada yang maha kuasa yang menciptakan dan mengatur kita. Kemudian percaya bahwa manusia itu punya hubungan dengan yang maha kuasa. Nah, ideologi ini berbicara tentang belief, keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan dan hal-hal yang dipercaya. Nah, kadang ideologi inilah yang rentan untuk menimbulkan perbedaan pendapat, pertengkaran karena punya belief masing-masing. Oke, dimensi yang berikutnya adalah public practice dimension, di mana ketika kamu berbicara tentang religius atau agama, itu pasti ada komunitasnya, nggak mungkin itu berdiri sendiri. Kemudian terlibat dalam kegiatan atau aktivitas di komunitas tersebut, mengikatkan diri, perasaan kebersamaan gitu ya. Contohnya misalnya rajin ke gereja atau sholat Jumat atau mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah lainnya. Jadi ada pengikatan dirinya ya kalau religiusitas. Kemudian berbicara juga dengan private practice dimension, berbicara tentang seberapa banyak ritual yang Anda lakukan secara pribadi untuk mendekatkan diri atau berdoa pada Tuhan, kemudian berdoa, sholat, saat teduh, meditasi gitu ya. Representasi dari devosi kepada Yang Maha Kuasa atau bentuk kepercayaan Anda dengan melakukan pendekatan diri melalui tindakan-tindakan yang bisa dikatakan dan dipercaya oleh agama tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang terakhir adalah ketika seseorang itu merasakan pengalaman religius dengan Sang Pencipta. Nah, ini misalnya ketika dia mengalami masalah, kemudian ada pertolongan, ya dia merasa bahwa oh ini Tuhan yang tolong nih gitu ya. Ketika kesulitan, ada yang orang lain yang menolong, oh ini pasti orang ini diatur oleh Tuhan untuk menolong saya. Jadi kalau religius itu berbicara tentang ada experience-nya, dia mengalami hal-hal tertentu yang dapat menolong dirinya, seperti itu. Itu tadi adalah 5 dimensi terkait dengan religiositas. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang spiritual gitu ya. Nah, spiritual ini adalah konsep yang tidak terikat seperti agama tadi ya, tidak ada acuan tertentu di mana intinya adalah melakukan kebaikan, hal-hal positif dan untuk mendekatkan diri kepada sesama dengan cara-cara yang baik ya. Tidak menganut pada suatu kepercayaan tertentu. Transendensi itu artinya adalah keberadaan atau pengalaman di luar tingkat normal atau fisik. Jadi puncak gitu ya, puncak di luar apa yang manusia fisik bisa terima. Jadi misalnya seperti pengampunan, penerimaan diri, menjadi berkat buat orang lain, itu di luar yang normal atau fisik lakukan. Nah, kalau transendensi spiritual itu berbicara tentang kapasitas individu untuk berdiri di luar rasa, langsung waktu dan tempat mereka untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih besar lagi dan lebih objektif. Jadi nggak hanya berbicara tentang aku bekerja, aku mau makan apa, aku mau punya uang berapa, tapi lebih luas daripada itu. Aku mau menjadi pribadi yang seperti apa, bagaimana caraku agar boleh jadi berkat yang lebih baik bagi lingkungan sekitar. Nah, itu berbicara tentang transendensi spiritual. Jadi tidak hanya memikirkan
keegoisan fisik ya, keegoisan, kebutuhan, keinginan diri, keinginan daging gitu ya, tapi lebih luas itu, tidak hanya memikirkan tentang dirinya, tapi juga semesta. Oke, ya, ada aspeknya. Oke, yang pertama prayer fulfillment, ini berbicara tentang perasaan sukacita dan kepuasan yang dihasilkan dari pertemuan pribadi dengan realitas transenden. Jadi ketika dia bisa bertemu dengan merasakan ketenangan ya ketika dia berdoa, misalnya seperti itu. Tapi berdoa pun ini sangat bebas, tidak harus dia punya agama juga gitu ya. Ataupun dia melakukan self talk itu bisa juga dikatakan ketika dia dapat menemukan inner peace gitu ya, itu dikatakan prayer fulfillment. Kemudian ada yang namanya universality, di mana keyakinan akan kesatuan dan tujuan hidup. Perasaan bahwa semua kehidupan itu saling berhubungan dan ada rasa tanggung jawab bersama, sehingga sangat minim orang yang spiritualitasnya tinggi itu egois gitu ya. Semua kehidupan itu saling berhubungan. Dan yang ketiga adalah connectedness, di mana ada rasa tanggung jawab pribadi kepada orang lain yang bersifat vertikal ya, aku, saya, dan teman-teman semua vertikal. Kemudian yang ada juga yang bersifat horizontal gitu ya, komitmen lintas generasi, bagaimana dengan generasi anak-anak saya gitu ya, sehingga mereka memperhatikan tindakan apa yang mereka lakukan supaya tidak merusak alam, supaya air itu masih bisa tetap ada gitu ya, sumber daya itu masih bisa tetap ada ketika mereka sudah meninggalkan dunia ini. Nah, ini spiritual itu berbicara tentang hal-hal seperti ini. Sehingga akhirnya ditemukan sebuah penelitian gitu ya, yang menyatakan bahwa kamu tuh orang yang seperti apa, satu religius dan spiritual, atau kamu tuh spiritual dan tidak religius, atau kamu religius dan tidak spiritual, atau kamu tidak keduanya, tidak spiritual dan tidak religius ya. Sebagian besar dari penelitian ini menjawab bahwa dia spiritual dan religius. Beberapa juga merasa tidak ada perbedaan. Nah, karena dari itu penting sekali bahwa sekarang tuh ada perbedaan gitu ya. Religiusitas dan spiritualitas itu berbeda. Nah, Anda masih masuk yang mana gitu ya? Apa efeknya atas pemilihan kondisi ini dalam hidup Anda? Nanti silakan dijawab di lembar refleksi. Kesimpulannya adalah, kebanyakan orang itu menganggap diri mereka itu religius dan spiritual. Meskipun sebenarnya keduanya itu bisa berjalan bersama gitu ya. Religiusitas dan spiritual itu memiliki banyak faktor yang mempengaruhi. Ada afektif, kognitif, moral, kepribadian, dan sosial budaya. Serta religiusitas dan spiritualitas itu sama-sama berhubungan dengan kesehatan mental dan emosional distress. Contohnya apa? Contohnya, ini ya, mengukur religiusitas atau spiritualitas, ini religiusitas aja sering dikaitkan dengan frekuensi kehadiran di tempat ibadah atau partisipasi dalam kegiatan keagamaan, berdoa, kelompok belajar, gitu ya. Praktek keagamaan swasta, berdoa, meditasi, pelajaran kitab suci, peringkat kedekatan dengan Tuhan, tingkat komitmennya dia dengan Tuhan. Kemudian agama juga digunakan untuk mengatasi stres, tragedi dengan melakukan meditasi, kemudian konseling seperti itu ya, atau berdoa, sholat, mendekatkan diri ke Tuhan ternyata bisa dianggap mengurangi stres. Nah, ada penelitian juga dinyatakan bahwa ketika orang-orang yang sering datang ke rumah ibadah itu lebih panjang umur gitu ya. Kok bisa Bu? Kenapa gitu ya? Karena ternyata mereka itu punya komunitas ya, manusia makhluk sosial. Jika dibandingkan yang tidak punya komunitas dan tidak pergi ke mengikatkan diri, itu akan lebih baik yang mengikatkan diri. Dan tentu saja kalau dalam praktik agama, nilai-nilai yang dikembangkan adalah nilai-nilai positif dan itu bisa berdampak bagi komunitas tersebut ya.
Begitu juga dengan doktrin-doktrin atau ajaran yang dipegang agama itu. Contohnya misalnya di agama saya itu mengatakan bahwa tubuh kita itu bait Tuhan gitu ya. Maka dari itu jagalah, jangan merokok, jangan menggunakan obat-obatan gitu ya, berpikir positif. Nah, dengan kita menjaga diri saja pasti kondisi fisik akan lebih baik. Nah, misalnya seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian juga menjadi wadah dukungan sosial gitu ya, ibadah lansia, ibadah wanita, kalau ketemu sesama lansia atau sama wanita mungkin bisa saling menguatkan, saling cerita gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih.